Mulai aja. Oke, Shalom, thank you. Selamat malam semuanya. It's good to see you back. Semuanya, terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa sama teman-teman di acara GIC kita malam hari ini ya. Senang melihat teman-teman wajah-wajahnya semua sehat dan ceria. Ya, tandanya kita siap untuk memulai acara GIC kita. Oke, kita akan mulai acara GIC ini. Kita akan awali dengan doa. Saya persilahkan yang melayani petugas doa awal, Cieni. Silakan Cieni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama ya Tuhan, berkumpul, berjaisi bersama ya Tuhan. Walaupun kami online ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi pembicara firman-Mu ya Tuhan, buat kami mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Saya akan share, teman-teman bisa di-mute ya. Nanti cuma Iva doang yang untuk ini. Oke, sebentar saya share ya. Coba.
Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua untuk mempersiapkan diri. Silahkan yang memberitakan firman, Ki Marcel, untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, pimpin kami semua Tuhan yang hadir di sini walaupun melalui Zoom, tapi kami mau belajar firman-Mu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari malam ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi untuk Zoom. Minggu ini kita akan belajar bersama-sama. Tema bulan ini kita akan mempelajari untuk menjadi kuat ya, menjadi manusia yang kuat ya. Bulan ini kita akan belajar menjadi kuat yang terambil di dalam Lukas 2 ayat 40 ya. Saya bacakan untuk saudara, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya ini Tuhan Yesus pun menjadi besar ya. Dulunya dia bayi Yesus, menjadi anak tetapi juga menjadi Tuhan Yesus yang dewasa ya, sampai dia dewasa. Nah, tapi juga harus kita menjadi bertambah kuat, bertambah besar, harus dengan prinsip yang benar. Next. Ya, kehidupan manusia itu sama seperti pohon ya. Yang kelihatan itu adalah, yang kita lihat itu ya, dari sebuah pohon itu adalah sesuatu yang jasmaniah ya. Dan sedangkan yang tidak kelihatan itu, yaitu kehidupan rohani kita ya. Nah, itu yang setiap kali kita bertemu dengan teman-teman di gereja, saudara-saudara, dan juga keluarga kita, apa yang kita lihat dengan mata itu adalah jasmani. Tetapi yang tidak kelihatan, nah justru itu yang lebih penting ya. Ini yang dikatakan sehat, kalau yang tidak kelihatan juga sehat ya, sehat dari dalam. Nah, mungkin saudara juga banyak mendengar ya, bahwa sekarang banyak sekali pasca pandemi itu terjadi menjadi concern untuk beberapa orang, dan saya mendengar beberapa kabar bahwa banyak terjadi gangguan kesehatan mental ya.
Nah, ini karena yang di dalamnya ini, kita bicara yang di dalam, bukan yang kelihatan ya. Seperti kecemasan, seperti juga insecure, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, dan juga merasa tidak bisa apa-apa. Ini karena banyaknya permasalahan yang datang, mungkin mereka tidak siap ya menghadapi masalah ini. Ya, next. Jadi kita akan membahas, ya, kita tidak membahas apa yang kelihatan, tetapi mari kita sama-sama memperhatikan untuk sejenak kita melihat apa yang ada di dalam diri kita, manusia kita yang saat ini kita ada ini ya. Jadi kalau diperhatikan asupan gizinya, maka yang di dalam kita ini lama-lama akan lemah dan akhirnya mati ya. Jadi hanya ada kelihatan tubuh jasmani saja. Nah, tubuh jasmani tetapi rohaninya itu mati. Nah, kita akan bahas lebih dalam bagaimana yang tadi disebut mati dan apa yang disebut dengan hidup dan yang kuat ya. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Saat ini kita renungi ya, mana yang kita pelihara setiap hari ya. Tentunya kita lebih banyak memperhatikan tubuh jasmani kita ya. Next. Ya. Mungkin kebanyakan sekarang ini kalau melihat Instagram, YouTube, dan sebagainya ya, itu kita diperhadapkan kepada hal-hal yang mempermudah kita ya, mempermudah untuk kita memperhatikan hal-hal yang dulunya itu tidak pernah terpikirkan mungkin ya, tetapi dengan keterbukaan informasi dan era digitalisasi yang semuanya ada di handphone saudara, maka lebih banyak lagi fokus dan waktu kita, perhatian kita memikirkan lebih banyak mungkin memikirkan yang kelihatan saja. Contoh misalnya, apalagi ya kalau mungkin saudara-saudara di sini ya, mungkin yang mendengarkan juga perempuan ya, perempuan itu katanya atas sampai ke bawah, itu semua perlu diperhatikan satu persatu. Jadi kalau menjadi perempuan itu kelihatan banget ribetnya ya. Ribetnya itu memperhatikan kulit, wajah, penampilan, nanti juga alisnya, nanti bulu matanya, rambutnya, nanti juga belum bajunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu long list ya, listnya itu tidak pernah habis. Nah, yang perempuan semua katakan amin ya. Jadi mari kita mengingat lagi, apakah kita memperhatikan banyak untuk hal-hal jasmani kita ya? Ataukah kita melupakan apa yang ada di dalam rohani kita ini bagaimana nih? Dengan dunia yang semakin sibuk, setiap hari kita juga dari mulai kita bangun pagi, kita sibuk sendiri dengan segala macam urusan kita, anak-anak, keluarga, pekerjaan, dan juga kegiatan gereja ya. Jadi apakah kita pernah memberikan perhatian untuk manusia rohani kita? Next. Ya. Di dalam 2 Korintus ayat 4 pasal 4 ayat ke-16 dikatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, di sini kita diingatkan lagi, ya, dengan fokus kepada hal yang tepat, maka kita bisa menjadi kuat dan sehat. Ya, di sini saya mengumpamakan adalah seperti kegiatan kita pada saat ini. Kita meluangkan waktu 1 minggu 1 kali, selama 1 jam kita berkumpul, kita membahas. Kelihatannya sih hal-halnya sih remeh-temeh ya. Hanya ikut Zoom, mendengarkan, dan juga mengaminkan. Tetapi sebetulnya secara tidak sadar, saudara sudah memberi makan gizi untuk jiwa saudara, untuk rohani saudara ya. Dari apa? Dari kesaksian yang kita dengar, kita yang lemah, kita bisa diberikan kekuatan ya. Dan juga untuk teman-teman yang bertugas, ya, teman-teman juga yang mendengarkan, yang bisa membagikan sharing, itu juga bisa memberkati orang lain ya, secara tidak langsung dari kesaksian-kesaksian saudara. Berikutnya, ya, nah kita akan juga membahas belajar pada malam hari ini supaya kita menjadi kuat. Ada 3 hal ya.
Saya bacakan. Yang pertama itu adalah memperhatikan bacaan kita, ya, memperhatikan bacaan kita, memperhatikan kesibukan kita, dan memperhatikan pergaulan kita. Ada 3 bagian penting. Mari kita bahas yang pertama, ya, memperhatikan bacaanmu. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi pada masa sekarang saya juga mungkin percaya ya bahwa mungkin orang sudah semakin jarang membaca Alkitab. Ya, jadi membaca Alkitab ini sudah teralihkan dengan YouTube, mungkin gereja YouTube, ya, melihat hamba-hamba Tuhan di digital, di handphone, ya, dengan kesaksian-kesaksian, cuplikan-cuplikan juga, ya. Dan mungkin ada yang lebih senang menonton Netflix daripada membaca, ya. Nah, tetapi saya juga belajar saya menyadari bahwa banyak kekurangan dengan ketersediaannya waktu yang kita punya. Kadang-kadang itu kita menyempatkan diri, ya, di tengah jalan pun bisa mendengarkan podcast misalnya, karena tidak ada waktu membaca Alkitab mungkin, ya. Tetapi dengan perhatikan bacaanmu, ini bicara tentang apa yang kamu isi ke dalam otakmu, ya, apa yang kamu berikan kepada pikiranmu, ya, karena apa yang kita baca itu biasanya mengendap di dalam pikiran kita, ya. Jadi jangan hanya mencari yang enak dibaca saja, ya, majalah-majalah, ya, majalah apa yang kita senang, ya, tetapi harus bermanfaat dan menyelamatkan hidup kita. Mari kita sadari ini. Saya juga banyak sekali kekurangan. Saya merasa kadang saya tidak cukup saya merasa kurang sekali untuk disebut ibu gembala, ya, karena saya sendiri jujur kurang suka membaca Alkitab, dan kadang membaca Alkitab tuh mata saya ini kurang bagus, ya. Jadi saya sekarang juga lebih banyak mendengarkan podcast rohani, ya, sebisanya. Tetapi itu saya juga mau belajar dari kekurangan saya, jadi saya juga tidak mau tidak berubah, ya, tetapi saya tahu bahwa apa yang menjadi kekurangan kita malam ini belajar, kita diingatkan, beri makan rohani kita dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, itu adalah perhatikan kesibukanmu, ya, waspada, ya. Di dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, ini tadi kita membahas tentang kesibukan, ya. Kesibukan kita itu selama 1 minggu deh, itu apa aja sih? Ya. Nah, kesibukan kita coba kita runut, ya, dari kita bangun pagi, ya. Kadang-kadang kita buru-buru pergi ke sana ke sini janjian, ya, untuk bekerja. Pulang macet sekali, apalagi sekarang Jakarta sangat macet, ya. Jadi pulang malam pun sudah teler. Langsung mandi dan kemudian tidur. Kadang-kadang juga lupa berdoa. Saking capeknya. Dan itu tidak terjadi dalam 1 hari, itu mungkin terjadi berhari-hari dan berkali-kali. Apalagi sekarang dengan kondisi keadaan yang hujan, kadang juga macet, ya. Jadi ini menjadikan kita bertanya-tanya lagi, kita itu ternyata sibuk apa sih selama 1 minggu? Coba saudara jujur dengan diri sendiri. Mungkin ada juga beberapa teman, ya, seperti ini juga sibuk misalnya bekerja. Saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya sampai saya nggak sempat, ya, nggak sempat ngapa-ngapain rasanya, ya. Atau saya sibuk dengan keluarga saya jagain anak, jemput anak, ini jemput istri, jemput suami atau apa, ya. Nah, sibuk yang baik itu masih oke, ya, yang kayak seperti tadi, ya. Tetapi jangan sampai kita sibuk bergosip misalnya, ya. Jangan kita mencari teman hanya untuk duduk dengan teman lalu gosip, ya. Jadi sibuk menceritakan kelemahan orang lain. Hati-hati, ya, perhatikan kesibukan kita. Mari kita jujur kepada diri sendiri. Apa yang kita sibukkan sekarang?
berikanlah sebuah manfaat dari kesibukan kita itu ya. Atau juga ada beberapa, dulu di waktu kita di Surabaya, kami sering sekali bertemu dengan teman-teman kita gereja itu ya, itu selalu sibuk mengikuti kegiatan gereja. Nah, kelihatannya sih baik ya, memang itu, tetapi gerejanya pindah-pindah. Jadi kadang bisa doa di sini, nanti dipanggil ada doa mana, di gereja sana, sini, sana, sini. Akhirnya kita melihat bahwa dia bukan, ya kalau bicara mungkin lebih rohani ya daripada yang lainnya, tetapi harus diperiksa apakah ini hanya mencari kesenangan, pindah sana pindah sini, mencari kesibukan, ataukah kita yang terlalu banyak beraktivitas untuk kesibukan rohani itu hati-hati terjebak dalam rutinitas dan terjebak di dalam stagnansi dari pertumbuhan rohani kita. Ya, jadi tidak perlu kita itu ibaratnya kejar target harus kelihatan rohani, tetapi kita tidak introspeksi diri. Hati kita ini isinya apa sih? Kesibukan kita ini bagaimana? Hidup kita ini apakah sudah kira-kira membawa dampak nggak buat orang lain ya? Jadi ya balik lagi tentang kesibukan tadi, saya ingatkan kepada teman-teman dalam waktu yang 8 jam sehari ini kita pakai untuk apa saja ya. Jadi mari kita perhatikan dulu yang pertama keluarga kita, kedua pekerjaan kita, yang ketiga ya, lalu baru teman-teman kita ya. Oke, yang ketiga ya, perhatikan pergaulan kita ya, dengan siapa kita berkoneksi. Nah, ini juga penting ternyata untuk kesehatan rohani kita ya, supaya kita menjadi manusia yang kuat. Karena di dalam Alkitab sendiri berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan di dalam Amsal 18 ayat 24, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, jadi kita yang mana nih? Apakah kita seorang teman yang mendatangkan kecelakaan, atau kita menjadi sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara? Ya, ini bertolak belakang dua-duanya ya. Ya, semoga kita adalah yang menjadi penolong buat teman-teman kita ya. Jadi di dalam pergaulan itu hati-hati ya saudara, karena banyak sekali saya juga mendengar teman-teman saya itu ditipu itu sebetulnya bukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi oleh teman dekat, malah teman dekat ya. Jadi jangan tertipu dengan ucapan, perhatian, penampilan ya, karena karakter yang baik itu diuji oleh waktu ya. Amsal 27 ayat 6 ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, ini dalam ya arti ayat ini ya. Jadi hati-hati, banyak orang yang dengan sengaja berteman dengan kita tuh ibaratnya itu ada maunya. Jadi maksud daripada perhatikan pergaulan itu adalah bukan saudara harus memilih dengan siapa saudara bergaul. Teman saudara tuh perhatikan apakah dia orang yang cinta Tuhan, apakah dia juga pergaulannya benar. Ya, kadang kita kan bakal tahu ya, ini orang benar atau orang nggak benar, dilihat udah 3 kali aja main keluar bareng ya. Kita akan tahu, oh ini orang sih bagaimana gitu ya. Dilihat pun seperti apa ya, saudara bisa menilai ya seseorang ya. Oke, jadi ibadah online itu baik juga ya, tetapi tidak cukup untuk membangun iman kita. Ya, iman kita ini membutuhkan persekutuan ya. Satu, bersekutu, yang kedua bergesekan ya dengan orang lain supaya menjadi lebih kuat. Ya, kadang-kadang gesekan itu pun diizinkan ada di dalam gereja oleh orang-orang yang satu gereja ya. Tetapi itu diizinkan memang. Jadi kalau kita tidak mau, maka kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak bisa dewasa ya. Ya, jadi saya mau berbagi sedikit kesaksian bahwa
di dalam pergaulan, di dalam kesibukan saya juga saya merasa tidak ada waktu untuk seperti menginjil khusus atau mendoakan orang, atau saya tidak terpanggil untuk bersaksi apalagi kepada orang Kristen yang sudah bergereja rutin. Tetapi saya lebih dalam pergaulan ini bersaksi untuk teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan atau teman-teman saya yang sedang lemah imannya. Jadi kadang-kadang kepada teman-teman saya pun saya menceritakan ya, kejadian-kejadian seperti yang dialami suami saya, misalnya dia lagi bangun gereja, misalnya bagaimana Tuhan itu menolong, tiba-tiba ada orang kirim duit, tiba-tiba kok yang dibutuhkan kok juga pas, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, itu yang selalu saya saksikan. Ya, si Anu dapat mujizat, si ini dapat mujizat, lagi si Iva misalnya anaknya sakit, itu juga saya kadang-kadang bisa menceritakan kepada teman-teman saya ya. Karena saya meyakini dan saya paham bahwa kekurangan dari saya tidak ada waktu untuk khusus menginjil kepada jemaat. Jadi kepada sesama dan lingkungan kita, jadi kita pergunakan waktu di samping kesibukan kita untuk kita bisa bersaksi kepada mereka ya, untuk pergaulan itu. Jadi selamat berlatih untuk menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Tuhan menolong kita semua. Nah, sekarang nih ada satu bagian yang saya tambahin ya. Bagaimana mengecek kesehatan rohani kita? Ya, bagaimana? Tadi kan kita diajarin tuh 3 hal untuk menjadi kuat apa aja nih? Perhatikan bacaan kita, perhatikan kesibukan kita, perhatikan pergaulan kita. Nah, saya ini ternyata udah sehat atau saya ini sakit ya? Saya ini bagaimana? Gampang ya, cara ngeceknya itu gampang. Ya, ada 2 ya, yaitu yang pertama, saat Anda dalam masalah, apakah kita menyalahkan orang lain? Atau yang kedua, saat kita mendapat berkat, apakah kita lupa dan kita menjadi sombong? Nah, dari situ aja, dari 2 parameter itu, kita bisa melihat kesehatan rohani kita. Ya, jadi kalau dalam masalah kita bersungut-sungut, nyalahin ini, nyalahin itu, pasangan, anak, saudara, tetangga, orang tua, semuanya, ya berarti kita masih belum sehat rohani. Ya seharusnya di dalam kita berserah kepada Tuhan, melihat juga mungkin saya ada salah, mungkin kita juga harus berdiam diri, mengambil puasa, menjadi dewasa. Sakit sih memang proses itu ya, kita mengecek, cara ngecek ya. Yang kedua, pada saat kita diberkat yang melimpah, apakah kita, oh ini saya karena koneksi saya loh, ya, karena kawan saya, karena kehebatan saya, karena pendidikan saya, karena penampilan saya, ya, karena pergaulan saya, karena jabatan saya, ya. Pada saat kita mendapat berkat, apakah kita lupa bahwa ini semua dari Tuhan? Ya, sekian firman Tuhan sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada host. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Terima kasih Bu Gembala yang sudah dengan sangat luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu, semua dari kita pasti pengen sehat ya. Semua daripada kita pasti maunya kuat. Makanya setiap orang, setiap hari makan, minum, bahkan sejak COVID, kita minum vitamin ya. Tiap malam kita tidur karena kita maunya sehat dan kuat. Tapi memang seringkali kuat itu harus dengan prinsip yang benar. Teman saya bersama-sama dengan saya sedang diet kalori defisit namanya Bapak Ibu. Jadi mengurangi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga mengurangi lemak. Tapi dia cerita dengan saya, kenapa saya kok bukannya makin kurus makin gemuk? Rupanya salah Bapak Ibu. Ya, dia pengennya sehat, pengennya kuat, tapi bukannya makin sehat makin lemes.
Karena rupanya dia berpikir dia makan buah itu sehat, dia makan buah, buahnya salah ya. Buahnya manis, buahnya enak, tetapi nggak makin sehat. Jadinya bukan, jadi itu prinsipnya salah, Bapak Ibu ya. Mari hari ini hidup kita dengan prinsip yang benar. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan, perhatikan bacaan kita ya. Setiap hari kita taruh saja handphone kita, itu informasi masuk terus tuh. Ada gempa lah, potensi tsunami lah, artis siapa cerai dengan siapa, lalu ada siapa yang lagi berantem sama siapa. Jadi semuanya itu masuk dengan sendirinya. Jadi kita harus memastikan. Lalu kesibukan dalam keseharian kesibukan kita masih terkoneksi nggak dengan sumber yang tepat itu. Lalu setiap hari kita berjumpa dengan siapa, setiap hari kita bermain dengan siapa, setiap hari kita ngobrol, ngopi dengan siapa. Ya, saya nggak panjang lebar, sepertinya dan seharusnya bahan kita sudah sangat jelas ya, dan menjadi teguran yang baik buat kita semua, bagaimana untuk bisa mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Sebelum kita masuk dalam sharing kita bersama, mari kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, kami sudah dengarkan firman Tuhan sebagai bagian yang paling penting dan juga menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar apa yang kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Marcel yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Engkau memberkati hidupnya berlipat-lipat kali ganda. Kami mengucap syukur. Kami serahkan diskusi kami dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati kami. Semua terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf ini ada orang berisik masuk ya, ini kurang diedukasi memang Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Oke. Sekarang saya ini sudah girl power ya. Tadi yang doa pembukaan Bu Yeni, yang WL Ibu Iva, lalu Bu Marcel. Ini kita lanjutkan ini ya. Ini mumpung Tante Lucy udah buka kamera. Tante Lucy mau bersaksi atau mau menambahkan sesuatu enggak? Waduh, udah senyum-senyum. Manis lagi senyumnya ini. Nyalain dulu mic-nya, Tante. Loh, malah hilang. Oke, Tante Lucy siapkan dulu mic-nya ya. Ini ada Ci Lucy juga nih. Ini mesra sekali ini sama suaminya. Ini tumben-tumbenan ini. Ci Lucy, kepalanya mana? Kepotong separuh. Ada. Ya, tuh ada di situ. Cari dulu tombol mic-nya. Mau nambahkan sesuatu enggak? Enggak, Pak. Itu Tante Lucy. Ya, ini Tante Lucy sama Tante Lucy kuadrat ini. Ya, Tante Lucy, shalom. Bagaimana kabar sekarang? Malam, Pastor. Oh, luar biasa. Yes. Sekarang kabarnya udah luar biasa, Pak. Pak Gembala, itu udah sukacita. Yang kemarin udah saya buang. Saya takut ada sampah-sampah di dalam. Jadi saya berdoa, terus saya fokusnya kan dibilang fokus sama Tuhan, nggak fokus dengan manusia. Jadi teman sama teman aja biasa. Jadi kita kemarin ketemu, tadi juga ketemu, berpelukan aja udah saling memaafkan. Udah saya nggak pikir lagi yang udah ya udah gitu. Jadi saya fokus dengan Tuhan. Gitu. Puji Tuhan. Tadi juga firman Tuhan bilang rupanya gesekan itu baik, Tante. Oh ya. Gesekan itu baik. Jadi membuat kita naik tingkat ya Tante ya. Amin. Naik level. Ya, Tante Lucy sekarang jadi pribadi yang lebih baik daripada minggu lalu karena sudah belajar. Amin. Dong. Nah, jadi ya tidak perlu tidak perlu disesali, tapi
disyukuri semuanya. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ini kita juga dengar ini ya, udah memaafkan. Jadi jangan ragu untuk bergesekan. Yang penting prinsipnya benar, gesekannya jadi sehat ya. Sehat. Kalau pisau itu kan digesek jadi tajam tuh. Motong ayam, motong ikan jadi bagus gitu. Kalau nggak ada gesekan malah nggak sehat ya. Jadi terima kasih Tante Lucy, Tuhan berkati terus. Semoga kedepannya terus bergesekan. Ya, puji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati juga Cijen sama Pak Dedi. Ini ada mana tadi? Cilidia. Shalom, Cilidia. Ini ada juga Putri. Shalom. Ya, Cilidia. Ya, shalom. Putri, gimana kabarnya? Ya, Cilidia, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Cilidia mau nambahkan sesuatu? Atau mau ceritakan kesaksian sesuatu nggak sepanjang minggu ini? Bagaimana Anda tambah sehat, tambah kuat nggak minggu ini? Tambah sehat, tambah kuat. Oh ya, puji Tuhan. Yes. Apa ya? Mungkin pergaulan-pergaulan yang seiman itu, mungkin seperti itu ya, yang untuk bisa kita berbuah. Ini kan tadi lagi ngebahasnya tentang apa ya? Bentar. Kadang-kadang saya temukan ini nggak tahu nih, coba saya lempar sesuatu ya. Seiman belum tentu membuat pembahasan kita berfaedah sih. Harusnya kita tidak hanya seiman tapi juga sefrekuensi dengan Tuhan. Jadi dalam pembahasan kita, pergaulan kita, persahabatan kita itu frekuensinya harus benar. Gitu. Kadang-kadang saya tuh suka dengar radio. Tuh kalau salah pencet sedikit, frekuensinya kresek-kresek tuh. Jadinya nggak enak. Frekuensinya Jadi hilang. Jadi benar sih buka radio. Saya sih benar buka radio, tapi frekuensinya itu nggak tepat. Jadinya nggak bagus. Jadi kegiatan kita kadang-kadang benar, kegiatannya duduk, nggak bikin jahat kan, nggak positif kan, ngopi kok, kurang positif apa ngopi. Cuman yang dilakukan kontennya itu nggak berfaedah, jadinya kan salah-salah juga gitu ya. Gimana Cilidia menurut Cilidia tuh? Ya. Ini juga ada Putri. Putri, piye Putri? Apa nih Pak? Ya, bagaimana? Kita kadang-kadang mau sehat malah keblinger loh. Maunya sehat, maunya kuat atau malah salah. Itu piye itu? Iya. Emang itu kan kata Bu Marcel tadi kan, saya ngucap terima kasih dulu sama Bu Marcel atas itu taburan firman-Nya sangat memberkati. Memang di dalam kehidupan sehari-hari itu memang kita nggak lepas dari gesekan. Jadi kita tuh nggak enak-enaknya aja hidup ini kan. Jadi perlu dijadwal, ibaratnya hidup kita tuh perlu diatur. Jadi memang seperti kata Kang, memang harus dijadikan kebiasaan atau memang kita mempunyai kerinduan sekali sama Tuhan gitu. Jadi kalau bangun pagi, itu kalau memang pagi-pagi kita dituntut untuk mengurusin keluarga, ngurusin anak kerja, ngurusin anak sekolah, itu sebelum jamnya itu kita harus sudah bangun dan kita harus ini menyempatkan diri itu untuk bersekutu dengan Tuhan gitu, memuji, menyembah ya, walaupun nggak harus lama 1 jam atau gimana. Kalau kata Pastor Philip kan harus 1 jam, tapi kalau menurut kita ya semampunya kita aja lah. Yang penting kita sudah menyapa Tuhan pagi-pagi, sudah bersyukur memberikan kita kesehatan dan mengizinkan kita untuk menjalani proses kembali di dalam sehari-harian kita gitu. Dan gesekan itu memang diizinkan Tuhan, benar kata Bu Gem, karena kalau kita nggak ada gesekan, nggak ada apa ya istilahnya peristiwa yang kita jalan itu kan nggak ada warna-warni kita dalam kehidupan, dan itu nggak membuat kita
istilahnya belajar, jadi kayak orang sekolah gitu loh. Jadi buat pengalaman kan adalah guru. Jadi dari situlah kita harus menerima apa segala proses. Nah, sekali lagi yaitu kita harus dengan catatan kita harus dekat sama Tuhan, dan itu sering baca firman Tuhan, karena firman itu kan satu-satunya senjata kita kan yang bisa untuk menjadikan kita tameng untuk semua godaan-godaan yang membuat kita ngedon, membuat kita jauh, dan membuat kita terintimidasi sama iblis itu kan karena firman itu kita bisa kuat gitu loh, kita bisa berserah penuh sama Tuhan, segala sesuatunya harus mengandalkan Tuhan. Itu sih menurut saya hidup yang sehat menurut firman Tuhan ya seperti itu. Dan kalau mau malam ya sesempatnya, walaupun capeknya kayak apa ya, setidaknya singkat aja, Tuhan saya mau tidur, jagain, lindungin dalam istirahat saya, itu aja udah selesai kan, itu singkatnya. Tapi kalau mau panjang ya saat teduh lagi malam mau tidur gitu. Itu sih menurut kesaksian pengalaman hidup saya gitu, setiap harinya kayak gitu. Jadi walaupun anak-anak nggak ngikutin saya, tapi dia mengerti kegiatan saya sehari-hari itu seperti itu. Jadi lama-lama kan mereka ngelihat dan mereka tetap mendengar, akhirnya ya lama-lama nanti kan ikut gitu loh. Semua itu kan karena anugerah Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan hati anak-anakku melihat tingkah lakuku dalam kehidupan saya, keseharian saya, ya itu mereka pasti mengikuti, tetapi dalam catatan yang positif, bukan yang negatif. Persekutuan doa juga saya punya, perkumpulan itu yang menguatkan kita untuk mempunyai persaudaraan seiman gitu kan. Ya memang benar kata Bugem juga, kita berteman tuh kadang-kadang ada yang menusuk, kadang-kadang juga ada yang baik, lebih baik dari saudara kandung gitu kan. Itu semua pokoknya terjadi sih dalam kehidupan sehari-hari kita kalau kita menyadarinya. Itu aja Pastor dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi saya suka tuh bikin hidup lebih berwarna lah ya. Makanya kalau hidup itu jangan monokrom gitu. Monokrom itu cuma bagus kalau lagunya Tulus doang itu. Kalau hidup itu jangan monokrom lah. Berwarna gitu loh, kadang-kadang merah, kadang-kadang biru. Makanya saya suka itu PowerPoint-nya diwarnai warna merah, tulisannya kuning, ada biru, ada kuning, hitam, merah, putih. Supaya berwarna, hidup kita juga lebih baik kayak gitulah. Jadi jangan dihindari kalau ada gesekan, karena itu yang bikin hidup kita menarik. Ya. Dan juga teman itu juga, ya kita nggak boleh memilih-milih teman ya. Cuman kita bisa memilih dengan siapa kita mau hidup berdampingan dan sehat kan gitu. Malah kalau bisa kita bawa teman-teman yang istilahnya yang tingkat kooperatismenya tinggi itu untuk bertobat gitu loh. Ya puji Tuhan lah, marilah kita belajar untuk membuat hidup kita lebih berwarna. Ya puji Tuhan. Thank you so much Putri. Luar biasa. Ya juga kalau ini saat teduh, nggak perlu lama-lama, yang penting berkualitas. Iya. Ngomong panjang lebar saat teduh juga Tuhan dengerinnya, ini orang kok ngulang-ngulang ngomongnya. Lebih baik to the point saja. Dan nggak usah istilahnya demi durasi kita ngomong gitu loh. Tuhan juga lihat hati kita ini, sambil doa, sambil ngedumel dalam hati, ngantuk aku nih. Masih lama lagi, baru 5 menit. Ya, Tuhan nggak suka itu. Lebih baik kita 2 menit, tapi berkualitas, tulus sama Tuhan. Ya, marilah kita belajar untuk tulus sama Tuhan. Puji Tuhan. Ini ada juga, tampilan kita hari ini luar biasa ini. Ini betul-betul very, very keren ini. Ini mirip anggota dewan ya, Pastor ya? Oh iya, kita lagi persiapkan diri lagi Bu, bersidang. untuk masuk MPR, Bu, DPR. Ini juga ada, ya ini Bu Imana, Bu Iva itu. Bu Iva tadi jangan cuma nyanyi doang, kita juga minta dia untuk coba memberikan sesuatu lah. Waduh, ngeblow ini kayaknya ini. Nah, muncul ya, dia. Pak, salam.
Good morning. Good night. Good night. Ya, good night. Oke. Bisa mau tambahkan sesuatu nggak, Bu Iva? Nyimak dulu, Pak. Nyimak Oh, aja, iya. semuanya sudah bagus. Oh iya, puji Tuhan. Memang semuanya ini kualitas nomor 1 ini. Keren-keren. Tinggal Puji saya pelajari. Tuhan. Saya belajar Oke. aja, saya belajar. Oke. Oke, saya juga mau nyimak dulu. Ya. Ini juga ada sahabat-sahabat kita, ada Mr. Lucky. I should call your name Lucky or Lucky? Mr. Lucky from Bandung. Waduh, 022 mana nih? Hussein Sasana Negara. Pak Lucky. Ini juga mungkin gembalanya bisa dibantu ini. Pak Daniel Fernando. Hilang. Pak Lucky hilang. Ya, puji Tuhan. Sementara lagi ke Gunung Sinai. Oh, ke Gunung Sinai. Baik, nanti saya nitip onta ya. Ini ada Pak Daniel Alexander. Selamat malam, Pak Daniel. Halo. Yes. Greeting. How Pak are you Daniel. semua? Wah, kita sedang berusaha, Pak, menjadi lebih kuat dan lebih sehat, Pak Daniel. Good. Bapak Daniel sendiri bagaimana? I'm Lucky anyway. Oh, this is Mr. Lucky. You are coming back. Oh, yeah. Praise the Lord. So, can you add something for our discussion tonight? Everything's fine. I'm just listening. I got no comment at all. Okay, hopefully next week or maybe another session you can add something onto our discussion to make it more colorful and meaningful. I hope so. But okay. For me, saya nih ya. Kalau misalnya kita itu apa ya, kayak membeda-bedakan orang untuk berteman, it seems that it's kind of funny, right? Yes. In a way that God wants us to love others. Okay. Yeah. But how come we love others if we build ourselves a wall? Gitu. Yes. Itu sih menurut saya, tetapi ya it's okay anyway gitu. Tapi untuk saya kan yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi berkat untuk orang dan menyalurkan berkat itu tanpa adanya wall, tanpa adanya tembok, tanpa adanya colors, tanpa adanya sara or whatever. Karena because God doesn't want us to build a wall. Itu aja sih. Ya, sangat penting. Ya, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya untuk kita bersahabat dengan siapapun. Tapi memang hal yang perlu kita pahami adalah sebelum kita bersahabat, pastikan kita sudah sehat dan kuat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Orang yang bersahabat dengan kita mendapatkan manfaat dari hidup kita. Itu yang paling penting. I think that is the main point for our life, Mr. Lucky. That we are before we met someone, we already becoming healthy and strong, so we can give good influence, not the bad influence, right? So yeah, I'm agree because like what we call it, our limitation to love others, it is unlimited for the Lord to love us. So
Ya. Jadi dengan keterbatasan mengundang Tuhan untuk memberikan kita ketidakterbatasan untuk mencintai orang atau mengasihi orang dengan segala hal apa namanya, dengan segala hal gesekan atau apapun itu kan membuat kita menjadi bertumbuh. Yes. Tapi tetap Bapak Ibu dalam bergaul jangan lupa tetap harus ada filter, ya. Filter apakah itu? Supaya jangan semua yang kita dengar, semua yang kita bicarakan, semua yang kita bagikan itu keluar dari filter itu, ya, filter firman, ya, dan juga kebenaran. Jadi persahabatan kita minimal begini, walaupun orang lain belum sehat, pembicaraannya, konten apa, pergaulannya, kita sudah terlebih dahulu sehat, ya. Saya yakin orang sehat nanti akan menyehatkan orang dan juga akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang sehat. Gitu, Okay. Ya. So thank you, Mr. For Lucky. the time, for the service. Hopefully. Saya akan masuk lagi minggu depan. Yeah. Blessed day and great time. Okay. And have a great week. Okay. Yeah. God bless you. Okay. Oke, di sini juga ada sahabat kita, Bapak Robertus. Bapak Robertus, shalom, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak? Dan juga saya mau lihat Koniki. Koniki kayaknya udah lama nggak muncul. Shalom. Ya, shalom Koniki. Shalom, sehat Koniki? Sehat, cuman agak lemes aja hari ini. Kenapa lemes? Capean. Larian. Lari-larian. Larian dari kenyataan atau bagaimana itu? Lari dari kenyataan sama larian ngejar-ngejar Cici Lydia. Waduh. Kejarlah maka kau kutangkap gitu ya. Waduh, ini betul-betul apa? Karno banget ya. Zaman dulu ya. Tuhan. Ya, semoga selalu sehat ya, Koniki, dalam terutama di dalam keseharianmu. Semoga kita semua juga bangun pagi positif dan jadi berkat buat yang lain. Amin. Ya. Juga saya dan kami semua menunggu kesaksian yang spektakuler ya, bombastis, fantastis dan luar biasa, amazing. Ya. Puji Tuhan. Ada juga Pak Daniel Alexander. Ini juga Pak Robertus belum terhubung, mungkin dari studio 4 Indosiar ini belum gabung. Pak Daniel Alexander. Pak Daniel Alexander, shalom. Halo, shalom semuanya. Ya, Pak Daniel, bagaimana kabarmu hari Puji ini? Tuhan, luar biasa Pak, luar biasa. Biasa Puji di Tuhan, luar ya. Pak. Ada yang mau lagi di luar Pak, di luar planet atau di luar angkasa? Enggak, ya, puji tetap Tuhan luar hati-hati biasa. Pak ya. Biasanya di luar Pak. Ya, puji Tuhan. Tetap hati-hati Pak, sambil menyimak, hati-hati. Kami doakan yang diusahakan dan dicita-citakan semua berhasil. Puji Tuhan. Amin, amin. 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 Ini ada, saya tutup nanti dengan Pak Santo. Kalau Pak Santo. Pak Santo dan Cieni nih. Cieni juga belum menambahkan sesuatu. Pak Santo. Halo, Pak. Shalom Pak Santo. Ya. Kalau menurut saya dari firman tadi sangat ya. Gitu. Ya kalau masalah gesekan rohani ya seiman ya menurut saya hal itu bagi saya udah biasa sih gitu menurut saya. Nah, kembali lagi kalau untuk dewasa rohani ya kembali lagi kepada diri kita, siapa kita ini gitu loh. Kita orang berdosa gitu udah diselamatkan. Itu aja kalau pribadi saya. Tergantung. Kalau mengenai kedewasaan rohani, menurut saya itu harus dipaksa.
Ya mungkin dulu sebelum COVID ya saya dengan kesibukannya ya mungkin salah satunya olahraga, bulu tangkis gitu ya. Nah tahun-tahun ini harus dipaksa, kenapa? Mungkin catatan saya seperti ini Pak. Jadi kalau saya bikin alarm jam 4 pagi, saya harus berdoa bangun seperti itu. Kalau misalnya saya pulang malam, nah harus diselesaikan langsung. Nah, saya sekarang ini ya jam 11 atau jam 12 ya udah ujian penyembahan seperti itu. Jam 4-nya kagak. Itu kelemahan saya, keterbatasan. Tapi saya harus ada alarm tuh jam 4 harus bangun gitu. Karena apa, Pak? Saya tempat tinggal di mes itu karena mereka aja bisa jam 5 sholat. Masa kita orang yang ini kok nggak bisa gitu. Itu harus dipaksa. Dewasa rohani seperti itu. Bagi saya, gitu, bagi saya. Nah, mengenai puasa, nah, teman saya ada puasa Senin Kamis. Dia bisa puasa. Saya pun harus belajar gitu. Nah, berarti dalam hal ini bersahabat sama siapa aja boleh aja. Tetapi kembali lagi kepada Pak Charlton tadi, kita harus punya modal dari rohani kita, yaitu firman Tuhan. Jadi ketika mereka tanya soal misalkan yang disalib siapa, jadi kita mengerti akan firman Tuhan, itu modalnya. Nah, itu aja sih bagi saya, seperti itu yang saya jalanin sekarang ini. Karena di teman-teman saya itu kebanyakan kan di luar Kristen gitu Pak. Gitu. Jadi paling tidak kita itu menjadi contoh lah, teladan di mata mereka salah satunya gitu. Itu aja sih. Iya. Saya pernah pernah nonton satu video dokter ngomong waktu lagi sibuk disuruh istirahat, nggak ada waktu untuk istirahat, ya kan? Tapi begitu kena kanker stadium 4, tiba-tiba dia punya waktu untuk ke dokter, punya waktu untuk olahraga, punya waktu untuk ke gereja, Nah, apakah kita semua mau dimasukkan dalam kondisi seperti itu dulu, baru tiba-tiba punya waktu? Kan nggak mau sebenarnya ya Pak Santo ya? Iya, benar. Jadi mari, betul kata Pak Santo tadi, saya juga bisa mengamini sih. Kadang-kadang perlu dipaksakan, kita perlu memaksa diri kita. Jadi jangan selalu bilang, saya sibuk, nggak punya waktu lah, saya aja 24 jam sehari aja kurang, apalagi pakai doa lagi, pakai ibadah lagi. Nah, nanti kalau udah keburu sakit, Tuhan bilang waktumu tinggal 2 bulan lagi, baru kelabaan. Jadi mulai sekarang yang lebih baik kita memaksakan diri lah ya, untuk kehidupan batiniahnya ini kita pupuk lah, gitu ya. Bapak Ibu jangan dipojokkan Tuhan dulu lah. Tuhan itu mainnya suka pojok-pojokin orang. Jangan mau, kita harus sehat. Harus sehat dan menyehatkan diri kita sendiri. Puji Tuhan. Thank you Pak Santo. Nggak ada pertanyaan? Ada pasti. Nggak ada ya. Puji Tuhan. Ini juga mana Cieni? Cieni? Yang tutup kamu loh Cieni. Mana sih muka saya ya? Itu mukanya di situ. Nah, kalau saya sih belum ada tambahan sebetulnya. Tapi kalau untuk menjadi manusia yang terutama kalau dibahas namanya ibu-ibu ya jujur aja saya juga kayaknya capek banget sih gitu kalau dipikir ya. Dari pagi gitu bangun jam 4 pagi. Kadang saya tuh lagi tidur itu bisa kayaknya rasanya udah doa apa belum ya gitu. Saking kayaknya aku kayak udah siang padahal masih jam 4 pagi tuh. Kalau nggak bangun pagi kayaknya nggak bisa ini belum itu belum gitu loh. Jadi ya memang kadang-kadang masih banyak belajar juga sih gitu. Menyempatkan diri yang sebenarnya waktu itu juga masa sih mesti bangun jam 3, mesti saat teduh lagi, mesti ini lagi. Walaupun kadang-kadang sampai berasa lagi tidur itu, ya itu tadi, kayaknya tadi udah doa apa belum ya pagi ini ya gitu. Sampai kepikiran begitu gitu.
ya proses sih, ya masih belajar gitu. Ya kalau perihal teman ya, memang ya benar sih kalau teman ya pilih-pilih ya. Dengan siapa aja sih pasti kita main gitu. Cuman ya dengan siapa ya kita juga pilih juga gitu. Apa dia bisa membawa dampak kita yang lebih baik atau memang kadang-kadang kan memang ada orang yang bisa berkata-kata, bisa ngomong banyak ini itu. Padahal kalau dipikir-pikir kayaknya beneran kita ya gitu. Ya kan manusia pasti merasa dirinya pasti benar gitu. Ya, jadi ya untuk menjadi lebih kuat sih ya proses lah ya, walaupun nggak gampang gitu aja. Ya, nggak ada yang gampang. Ya, jadi saya Ya, itu aja sih. Tidak ada yang gampang ya Bapak Ibu. Numbuhin toge aja butuh 3 hari loh. Numbuhin toge loh itu butuh 3 hari. Jadi jangan mau yang instan lah. Kalau mau instan tuh makan Indomie pakai sendal tuh instan. Instan bibirnya jontor pedes ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai hari ini pastikan bacaan kita, pastikan pertemanan kita, pastikan kesibukan kita itu sudah di dalam koridor yang benar Bapak Ibu ya. Maksudnya apa Pak? Ya itu. Bacanya yang benar, jangan yang salah. Kerjanya juga boleh kerja sibuk tapi di kantornya orang lain. Bukan di kantor sendiri, kan ngawur. Kerjanya sibuk di koridor yang tepat. Lalu bergaulah. Jangan yang toksik. Ya. Teman yang toksik, ya bukannya ditindak, bukannya dicuekin, tapi didoakan. Bertemanlah dengan yang sehat dan menyehatkan. Saya tadi ada lihat Pak Gembala, tuh. Ini ada Ling Johan. Ling Wailing itu ya, yang dipindah itu ya, Surabaya ya. Mana itu? Hilang lagi. Oh ini. Bu Ling. Ini si Ling Wailing ini. Waduh, belum nyambung. Pak Gembala mana? Pak Gem. Shalom. Pak Gem kan. Ya. Shalom Pak. Bagaimana Wonogiri? Saya sudah bergeser di kota Solo. Oh, udah di Solo. Iya. Oke. No problem. Saya menyimak. Bagaimana? Luar biasa. Yang pertama ini mungkin Ibu Gembala itu sudah harusnya dikasih jadwal khotbah. Bulan depan Pak, kita jadwalkan khotbah. Ya, gitulah. Jadi ya betul ya teman-teman ya. Jadi dari mulai firman tadi sampai beberapa sharing itu membuat kita tuh harus bisa mengerti ya. Ada banyak hal yang berguna ya. Ada banyak hal yang juga tidak berguna gitu ya. Nah, sekarang tergantung daripada kita. Tuhan juga memberikan kepada kita itu kehendak bebas gitu ya. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu." Tuhan tidak berkata, semua orang harus datang kepadaku. Kalau kamu tidak mau datang kepadaku, kamu akan tidak. Tapi Tuhan berkata, ya kalau kamu tidak mau letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ya, jadi termasuk hidup dewasa, sehat di dalam iman kita, sehat di dalam pengharapan dan kasih kita. Dewasa itu adalah sebuah keputusan yang harus kita pilih, gitu ya. Tidak bisa lalu kemudian kita berkata bahwa ya, sudah saya mengajar, gitu ya. Bukan berarti kita harus diam ya. Seorang anak itu kalau dikasih makan ya, kalau kita hanya bicara mengalir ya, seorang anak itu kalau hanya dikasih makan, nggak usah dimandikan, nggak usah dikasih pendidikan, ya bisa besar badannya.
Karena memang naturalnya itu begitu. Naturalnya orang kalau dikasih makan, seorang anak dikasih makan, tanpa dikasih pendidikan, tanpa dikasih pelajaran budi pekerti, tanpa disuruh apa-apa, ya bongsor badannya besar gitu ya. Itu naturalnya, tetapi ada hal yang tidak lengkap karena kedewasaan jiwaninya, lalu tidak dikasih satu pendidikan budi pekerti, bagaimana IQ-nya, bagaimana SQ-nya, spiritualnya ya, jadi bagaimana EQ-nya, emosionalnya, itu semua kan perlu pakai proses. Jadi sekali lagi, firman Tuhan mengarahkan kepada kita untuk kita memiliki sebuah pilihan yang benar, tidak usah mengikuti pilihan-pilihan orang dunia yang sepertinya hanya begitu-begitu saja dan berujung kepada hal yang tidak menyenangkan. Coba kalau dunia itu mau menawarkan sesuatu kepada kita kan, wah kelihatannya luar biasa ya. Sampai itu masuk kepada pengajaran dan pelajaran di gereja. Sehingga banyak sekali orang yang masuk gereja itu tujuannya hanya pengen kaya, pengen berhasil, pengen sukses, pengen cantik, pengen dapat jodoh yang seiman, ya baik-baik saja sih. Tapi sebetulnya itu hanya satu ekses akibat kalau kita memiliki satu pilihan yang benar, yaitu mau dewasa, mau sehat rohani, sehat jiwani, sehat badani, semua itu sebetulnya hanya bonus dari Tuhan. Ya, saya nggak nambahin kesana kemari, ya saya kira semuanya sudah baik. Pertahankan, pilihlah yang benar dalam hidup ini, walaupun mungkin banyak proses yang membuat kita itu untuk bisa lebih bijaksana. Proses membuat kita bijaksana. Proses membuat kita kuat. Proses membuat kita itu memiliki satu pengalaman-pengalaman rohani gitu ya. Nah, kalau kita mau diproses, kita jadi orang yang mateng. Matengnya bukan mateng goreng sesuatu, apinya dibesarin, ya. Itu juga mateng. Tapi matengnya itu hanya kulit luar saja. Tapi kalau apinya itu pelan, ya, matengnya itu tuntas. Dari luar sampai ke dalam itu tuntas. Tuhan mau kita tuntas. Hidup di dunia tuntas diberkati, dan kita masuk surga tuntas ya dalam nama Yesus. Oke, jadi kira-kira itu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Pastor Fendi, apakah ada yang mau didoakan selain Pak Ini, Bu? Apakah yang lain ada yang mau didoakan? Jangan ragu-ragu loh. Nanti udah selesai acara baru WA Pastor Fendi. Tadi saya sebenarnya malu-malu mau didoakan, Pak. Waduh, terlambat. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya serahkan Pastor Fendi. Pastor Fendi, monggo Pastor Fendi. Oke, baik. Terima kasih, Coach Charlton. Terima kasih semuanya, teman-teman. Sebelum kita akhiri ibadah, saya mau sharing untuk info sepekan ibadah tengah minggu ya dari IHK. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti GIC malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengikuti secara recorded. Mau info aja bahwa setiap hari Selasa kita akan GIC seperti ini live ya by Zoom. Ya, nanti akan ditayangkan ulang melalui YouTube Gereja IHK setiap hari Sabtu. Jam yang sama 7:30 malam. Kemudian besok, hari Kamis besok ada Miracle in Worship, ya diadakan di Gereja IHK Taman Palem, ya, Cengkareng, Jakarta Barat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lokasinya berdekatan dengan Cengkareng, bisa merapat ya jam 19.30. Dilaksanakan secara hybrid, on-site. Kemudian untuk hari Jumat ada acara Miracle is Free by Zoom ya, nanti ada pengumumannya lebih lanjut jam 19.30. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin mau membantu untuk pelayanan dan pembangunan di Gereja IHK bisa mentransfer melalui rekening BCA yang ada di layar monitor Bapak Ibu. Oke, itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Apakah masih ada doa yang mungkin mau diinin? Tadi cuma Pak Hendri Giovanni aja ya.
Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita dalam doa. Nanti doa berkat oleh Pak Gembala. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan baik. Baik yang berdoa maupun yang memimpin pujian, dan juga Ibu Gembala yang sudah men-sharingkan firman. Terima kasih juga untuk Pastor Charlton yang sudah memimpin acara diskusi, tanya jawab, dan berbagi kesaksian. Kami mengucap syukur, biarlah hamba-hambamu yang melayani Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa satu persatu untuk teman-teman kami yang online secara live di Zoom. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap pergumulan mereka. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh biluh-biluh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah memberikan anugerah kesembuhan. Yang sedang bergumul masalah ekonomi, kami percaya Tuhan memberkati dengan limpah. Kami percaya juga setiap usaha, pekerjaan, studi, karir kami, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami, Pak Hendrik Giovanni yang saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, sedang tidak sehat, kurang enak badan. Kami berdoa, kami sebagai saudara-saudara, rekan-rekan seiman, kami mendukung doa kami mengangkat tangan kami minta kasih kemurahan Tuhan, ampuni terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran dari Pak Hendri, biar apa yang diperbuat Tuhan suci kuduskan. Kami percaya doa-doa kami tidak terhalang Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan menjamah, biar dengan kuasa biluh-biluh Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus sembuhkan segala sakit penyakitnya, segala kelemahan tubuhnya Tuhan angkat dan gantikan dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya besok kami mendengar kesaksian Pak Hendri sudah disembuhkan Tuhan, sudah baik, sudah sehat, sudah normal, bisa berbagi kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua teman-teman kami yang mengikuti secara live Zoom maupun yang secara recorded. Kami percaya setiap kami yang rindu mengikuti ibadah ini, kami mencari Tuhan, kami mendapatkan Tuhan. Ketika kami mendapatkan Tuhan, maka kami percaya segala doa permohonan kami didengar Tuhan, segala pergumulan kami pasti ditolong Tuhan. Setiap kami yang menghadapi masalah, pasti Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan kami satu persatu, biarlah Tuhan mempertemukan kami di jam-jam ibadah selanjutnya. Terima kasih Bapa, dan saatnya sebelum kami berpisah, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, yang live di Zoom, mari kita angkat tangan kanan kita. Ada di depan monitor kita ada kata-kata iman. Kita akan perkatakan sebanyak 3 kali dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, dan 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pernyataan iman percaya kami. Ketika kami perkatakan, maka kami percaya pasti terjadi. Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati apa yang kami katakan jadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima berkat daripadamu. Biarlah Tuhan memberkati kami lewat hamba-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang terus akan menyertai, menuntun kita, dan juga menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Tetap terus akan naik dan tidak akan pernah turun. Menerima anugerah Tuhan dan semuanya diberkati. Di dunia diberkati masuk surga dalam nama Yesus. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata,
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Pagem, semuanya. Bugem, terima kasih Tuhan Coach Alton. memberkati. Semuanya, Tuhan memberkati. thank you. Terima kasih. Good night. Terima kasih semua. Thank you semuanya. Dadah. Sampai Tuhan minggu depan. memberkati. Dadah.